pemeriksaan fisik jantung dan pemeriksaan fisik paru-paru. Pemeriksaan fisik jantung sendiri adalah salah satu bentuk pemeriksaan yang dilakukan untuk dapat mengetahui kesehatan jantung secara menyeluruh. Tujuannya, yang pertama mencari adanya kelainan kardiovaskuler, yang kedua menemukan penyakit sistemik yang mengakibatkan kelainan kardiovaskuler, yang ketiga menemukan penderita dengan gejala mirip gejala kelainan kardiovaskuler. Indikasinya yang pertama nyeri atau rasa tidak nyaman pada dada, yang kedua sesak nafas, yang ketiga palpitasi, yang keempat riwayat penyakit jantung. Kontraindikasinya tidak ada kontraindikasi dan jika dilakukan dengan baik tidak memiliki resiko khusus. Lalu pemeriksaan fisik pada paru-paru adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk melakukan pengajian fisik pada pasien yang mengalami abnormalitas sistem pernafasan. Tujuannya, yang pertama mengetahui bentuk, simetrisan, ekspansi, keadaan kulit dinding dada. Yang kedua, mengetahui frekuensi, sifat, irama pernafasan. Indikasinya yang pertama, klien ARDS, yang kedua, emfisema, yang ketiga, infeksi saluran pernafasan atas, dan yang terakhir, infeksi saluran pernafasan bawah. Kontraindikasinya yang pertama, klien mengalami fraktur, yang kedua, riwayat medis klien yang abnormal sejak lahir, yang ketiga, adanya lesi atau luka di daerah yang akan dipalpasi dan perfusi, yang keempat, adanya tingkat kesadaran klien yang rendah. Sebelumnya kita komunikasi terapeutik dulu pada pasien. Selamat malam Pak. Saya perawat Arini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada jantung dan paru-paru Bapak. Tujuannya untuk mengetahui adanya kelainan pada jantung dan paru-paru Bapak. Apakah Bapak bersedia? Lalu kita siapkan alat terlebih dahulu. Ada handscoon, pen light, dan stetoskop. Itu kita cuci tangan. Lalu lepaskan alat. Lalu kita inspeksi bagian wajah terlebih dahulu, dilihat matanya, pada skleranya, dilihat icterik atau anihiterik, terus dilihat konjungtivanya anemis atau anemis. Lalu kita cek pupilnya. Lihat ke depan ya Pak. Dilihat mengecil atau tidak. Setelah itu kita lihat mukosa bibirnya. Lalu setelah itu dilihat bagian lehernya apakah ada pembesaran atau tidak. Dipegang nadi karotisnya dan nadi jugularis. Dilihat perkembangan dadanya simetris atau tidak, dekstra dan sinistra. Dilihat apakah ada fraktur, massa, pernafasannya, lalu ada jejas atau lesi, lalu ada alat bantu nafas atau tidak. Setelah itu kita lihat apakah ada kelainan dada seperti barrel chest, pigeon chest, dan funnel chest. Seperti ini contohnya. Lalu di tangan perifer ada sianosis atau tidak. Lalu kita palpasi apakah ada kelainan bentuk dada atau tidak. Di keduanya, di dekstra dan sinistra. Seperti kiposis, lordosis, dan skoliosis. Lalu palpasi apakah ada krepitasi atau tidak. Pasien diminta untuk mengatakan 99 untuk mengetahui apakah ada fraktur premitus atau tidak, baik di depan maupun di belakang atau punggung. 99.
99. 99. 99. Lalu kita rasakan atau bandingkan antara dekstra dan sinistra, apakah getarannya sama atau tidak. Lalu kita perkusi secara zigzag. Tujuannya untuk membandingkan setiap ICS antar dekstra dan sinistra. Dari ICS 1 mid clavicula dextra, ICS 1 mid clavicula sinistra, ICS 2 mid clavicula dextra, ICS 2 mid clavicula sinistra, ICS 3 mid clavicula dextra. Lalu ICS 3 mid clavicula sinistra, ICS 4 mid clavicula dextra, ICS 4 mid clavicula sinistra. Lalu bandingkan di antara keduanya, dekstra dan sinistra. Apakah sama atau tidak? Pukulan atau letak jari untuk perkusi harus sama agar suaranya sama. Suara perkusi normal paru, resonan, atau sonor, atau nyaring. Lalu kita auskultasi pada lokasi yang tadi kita perkusi, yaitu di ICS 1 mid clavicula dextra, ICS 1 mid clavicula sinistra, ICS 2 mid clavicula dextra, ICS 2 mid clavicula sinistra, ICS 3 mid clavicula dextra, ICS 3 mid clavicula sinistra, ICS 4 mid clavicula dextra, ICS 4 mid clavicula sinistra. Kita lakukan secara zigzag. Lalu semuanya dilakukan di depan maupun di belakang. Untuk membandingkan di depan dan di belakang maupun di dekstra atau sinistra. Saat auskultasi, pasien diminta untuk bernafas untuk mengetahui suara nafas normal dan abnormal. Terlebih dahulu. Melihat pada daerah jantung, bentuk prekordium simetris atau tidak. Dilihat apakah ada jaringan parut, massa, atau kelainan kulit pada prekordium. Lalu ictus cordis, normalnya terlihat atau tidak. Normal terlihat posisinya di ICS 5 1-2 cm medial linea medio clavicularis sinistra. Abnormalnya posisinya bisa bergeser RVH right ventricular hypertrophy bergeser ke lateral, sedangkan LVH left ventricle hypertrophy bergeser ke laterocaudal dan melebar. Lalu kita palpasi. Yang pertama pada ictus cordis, normalnya teraba atau tidak teraba. Jika teraba, lokasinya di mana, dan kuat angkat atau tidak. Abnormal bisa bergeser pada RVH ke lateral atau LVH bergeser ke laterocaudal. Yang kedua ada sternalis, yaitu meraba di ujung sternum processus hypoideus. Normalnya tidak ada denyutan. Positif apabila ada denyutan pada RVH. Lalu yang ketiga ada pulpus epigastrium, lebih ke bawah dari processus hypoideus. Normalnya tidak ada denyutan. Positif apabila ada right ventricle hypertrophy. Yang keempat ada pulpus parasternal, jari 2, 3, dan 4 diletakkan di linea parasternalis sinistra ICS 2, 3, dan 4. Normalnya tidak teraba denyutan.
positif apabila pada right ventricle hypertrophy. Lalu ada trill. Getaran berasal dari bising jantung yang keras, sehingga membuat getaran pada dinding toraks. Positif, lokasinya untuk maksimum di katup apa, fasenya apa, sistol atau diastol, dengan membandingkan dengan nadi pasien. Setelah itu kita perkusi. Tujuannya untuk mengetahui batas normal jantung. Lalu dari ICS 2 linea midclavicula dextra, kemudian perkusi ke bawah ke arah hepar sampai terdengar suara peka. Setelah terdengar suara peka, naik 1 ICS kemudian ke arah medial dan perkusi terdengar suara redup. Disitulah batas jantung kanan ICS 5 linea parasternalis dextra. Lalu ke kiri, perkusi redup sampai terdengar sonor. Batas antar suara redup dan sonor itulah batas kiri jantung. Normalnya di ICS 5, 1-2 cm medial linea medioclavicularis sinistra. Lalu perkusi pada pinggang jantung. Normal pinggang jantung di ICS 3 linea parasternalis sinistra. Lalu perkusi pada batas normal jantung. Di kanan atas di ICS 2 linea parasternalis dextra, di kiri atas di ICS 2 linea parasternalis sinistra. Di kanan bawah di ICS 5 linea parasternalis dextra, kiri bawah ICS 5 linea midclavicula sinistra. Suara perkusi normal jantung redup atau peka. Kita dengar yang pertama pada katup aorta. Normalnya di ICS 2 linea parasternalis dextra. Normal suaranya bunyi jantung 2 lebih keras dari bunyi jantung 1. Yang kedua, pada katup pulmonal di ICS 2 linea parasternalis sinistra. Normal suaranya bunyi jantung 2 lebih keras dari bunyi jantung 1. Lalu yang ketiga, di katup tricuspidalis di ICS 5 linea parasternalis sinistra. Normalnya bunyi jantung 1 lebih keras daripada bunyi jantung 2. Lalu yang keempat, di katup mitral ICS 5 linea parasternalis sinistra. Normalnya bunyi jantung 1 lebih keras dari bunyi jantung 2. Suara jantung 1 berasal dari penutupan katup mitral dan tricuspidalis pada fase sistol. Suara jantung 2 berasal dari katup aorta dan pulmonal pada fase diastol. Jika ada bising jantung, kemudian palpasi arteri radialis untuk menentukan bising fase sistolik atau diastolik. Rapikan alat, lalu lepas handphone. Setelah itu kita komunikasi kembali. Bapak, saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada jantung dan paru-paru Bapak. Nanti hasilnya saya akan beritahu. Jika Bapak membutuhkan saya kembali, Bapak bisa memanggil saya di ruang perawat. Terima kasih ya Pak. Lalu setelah itu cuci tangan 6 langkah dengan air mengalir. Sekian tindakan pemeriksaan fisik kardiovaskuler dan tindakan pemeriksaan fisik pernafasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.